perkenalkan saya mahasiswa semester 2 dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Tapi sebelum masuk, kita harus membahas tentang tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, menjelaskan aktivitas utama perusahaan dagang. Yang ketiga, menjelaskan siklus perusahaan dagang. Dan yang terakhir, menjelaskan perbedaan perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Nah, teman-teman, kalian udah tahu nggak sih apa definisi dari perusahaan dagang? Nah, perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang membeli barang dari pemasok dan menjual kembali ke konsumen, di mana barang yang dijual tanpa diubah bentuknya. Contohnya, toko kelontong atau bahkan supermarket. Nah, yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan maksud saya. Nah, yang pertama ada perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Jadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang bentuk atau barang baku menjadi barang jadi. Nah, contohnya adalah pabrik makanan, minuman, otomotif, atau bahkan farmasi, dan sebagainya. Kemudian, perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya yaitu agen, grosir, dan juga eceran. Nah, yang ketiga, perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa? Perusahaan jasa atau disebut perusahaan yang memberikan layanan adalah perusahaan yang memberikan layanan atau jasanya ke orang lain. Nah, contohnya seperti klinik, tempat laundry, Gojek, dan sebagainya. Kemudian, kita masuk ke yang berikutnya yaitu karakteristik perusahaan dagang. Apa sih itu karakteristik perusahaan dagang? Karakteristik perusahaan dagang sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, menjual barang berwujud. Yang kedua, membeli, menyimpan, dan menjual barang. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan barang. Yang keempat, memiliki persediaan barang dagangan. Kita masuk ke dalam aktivitas perusahaan dagang. Aktivitas perusahaan dagang sendiri terdiri atas 4. Yang pertama adalah pembelian, di mana kita membeli suatu barang dagangan, perlengkapan, peralatan, atau bahkan aset lainnya. Kemudian ada pengeluaran kas, di mana kita mengeluarkan uang untuk membeli suatu barang dagangan dan atau kebutuhan lainnya. Kemudian ada penjualan, di mana penjualan terdiri atas tunai atau debit dan juga kredit atau utang. Kemudian ada penerimaan kas, di mana kita menerima sejumlah uang dari hasil penjualan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam siklus operasi perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang sendiri dimulai dari pembelian barang dagangan yang kemudian disimpan sebagai persediaan dan dijual kembali kepada pelanggan secara tunai atau bahkan kredit. Jika penjualan dilakukan secara kredit akan timbul piutang yang nantinya menghasilkan kas saat dibayar. Pembelian bisa dilakukan secara tunai yaitu mengurangi kas atau kredit, menambah utang. Semua aliran ini berputar secara terus-menerus dan membentuk siklus yang berkelanjutan dalam aktivitas operasional perusahaan dagang. Nah, yang pertama, pembelian barang secara tunai maka akan mengurangi kas, kalau kredit akan menambah utang. Jadi, barang masuk ke dalam persediaan, kemudian barang dijual dan menghasilkan kas atau piutang. Jika piutang dilunasi, maka akan masuk ke kas. Nah, siklus ini kembali ke pembelian lagi dan akan terjadi seterus-menerusnya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam perbedaan perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Nah, apa sih perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Jadi, perusahaan dagang ada penjualan, retur, dan juga persediaan barang. Sedangkan perusahaan jasa tidak ada persediaan barang. Kemudian, perusahaan dagang ada penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, pembelian, HPP, dan juga laba kotor. Akun seperti HPP dan laba kotor hanya ada di perusahaan dagang. Perusahaan jasa, pendapatan, jasa, dan juga beban operasi saja. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam rumus-rumus yang ada dalam siklus perusahaan dagang. Di mana di sini saya akan memasukkan sedikit, yaitu ada 3 rumus. Yang pertama adalah perhitungan penjualan bersih. Nah, di mana dengan rumus penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan tunai dikurangi diskon sama dengan penjualan bersih. Kemudian yang kedua adalah perhitungan HPP atau harga pokok produksi, di mana persediaan awal ditambah pembelian akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Di mana barang tersedia untuk dijual ini akan dikurangi dengan persediaan akhir dan kita akan mendapatkan HPP atau harga pokok produksi. Nah, yang terakhir perhitungan laba kotor dan juga laba rugi. Jika ingin mendapatkan laba kotor, maka penjualan bersih harus dikurangi HPP atau harga pokok produksi. Dan jika ingin mendapatkan laba rugi, maka laba kotor harus dikurangi dengan beban operasional. Nah, teman-teman, sekarang kita udah berada di penghujung video pada kali ini.
yaitu kita berada di penutup, di mana dengan kesimpulan, perusahaan jasa hanya menjual layanan atau keahliannya saja tanpa barang berwujud. Nah, sementara itu perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali ke pelanggan untuk mendapatkan laba. Karena ada aktivitas pembelian dari penjualan barang fisik, maka aktivitas perusahaan dagang menjadi lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang lebih kompleks karena dibanding perusahaan jasa karena melibatkan pembelian, penjualan, dan juga pengelolaan persediaan dan akuntan seperti persediaan, HPP, dan retur, membuat pencatatan lebih rumit. Namun selain itu, siklus akuntansinya lebih panjang dan laporan keuangannya lebih rinci. Memahami perbedaan akuntan siklus sangat penting agar pencatatan akuntan akurat dan laporan keuangan dapat disusun dengan benar. Jadi itu saja kesimpulan saya pada video kali ini. Semoga teman-teman mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Jadi terima kasih teman-teman. Bye-bye. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Saya Ayu Pratiwi, terima kasih.